Oke, karena semua sudah di sini, izinkan saya untuk memulai sesi pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya siang hari ini di tengah liburannya buat menghadiri Zoom yang saya adakan. Saya jamin teman-teman akan puas karena materinya pada siang hari ini benar-benar bermanfaat buat mempersiapkan masa depan teman-teman semua. Ya, topik pada siang hari ini adalah mempersiapkan masa depan yang lebih aman dengan asuransi. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar asuransi ya. Mungkin sudah ada teman-teman juga yang ikut. Tapi di sini saya akan memaparkan lebih dalam lagi karena teman-teman ini kan sudah mahasiswa dan sebentar lagi mungkin akan bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga masing-masing. Sehingga perlu adanya asuransi bagi teman-teman untuk melindungi teman-teman maupun keluarga dan orang terdekat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Michael Indra Wijaya dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS dari jurusan S1 Sains Aktuaria. Nah, mungkin teman-teman sudah mendengar berita beberapa minggu yang lalu di Kota Batu ada 4 orang meninggal setelah bus pariwisata mengalami kecelakaan. Nah, kecelakaan tersebut juga menyebabkan 12 kendaraan rusak. Bisa dilihat di kanan ini, busnya waktu itu singkat cerita mengalami kendala teknis, remblong, dan menabrak beberapa pengendara di depannya. 1 bulan yang lalu, pada bulan Desember, sekitar tanggal 8, itu di Kabupaten Sukabumi dilanda banjir bandang akibat Sungai Cikaso meluap. Rumah-rumah dan mobil-mobil hanyut terendam air. Dan BNPB menyatakan ada 5 korban meninggal dunia akibat peristiwa ini. Nah, pertanyaannya nih, apa persamaan kedua peristiwa tersebut? Persamaannya adalah kehidupan manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya risiko. Risiko itu apa? Risiko itu adalah kejadian yang merugikan atau suatu penyimpangan hasil yang diperoleh dari yang diharapkan. Jadi gampangannya, tentu saja teman-teman berharap ketika naik bis akan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Tapi bisa saja ada risiko, yaitu penyimpangan hasil yang diperoleh, yaitu terjadi kecelakaan. Seperti itu. Begitu juga dengan tadi, bencana alam adalah salah satu bentuk risiko. Dan risiko di Indonesia ini sangat banyak banget ya teman-teman, mengingat Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan banyak gunung berapi, maka potensi bencana alam, potensi kecelakaan tentu akan cukup besar juga. Nah, sekilas tentang risiko, kegiatan kita sehari-hari itu tidak luput dari yang namanya risiko, teman-teman. Misal berkendara, kuliah, bahkan makan dan minum juga dihadapkan dengan suatu ketidakpastian akan apa yang terjadi. Kita berkendara ke kuliah nih ke kampus, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di tengah jalan. Ada yang namanya ketidakpastian, dan ketidakpastian ini akan menimbulkan risiko. Contoh risiko yang dihadapi manusia seperti kematian, kecelakaan, kerugian harta benda, dan sakit. Di sini saya akan membahas beberapa aktivitas sehari-hari kita, teman-teman, yang ternyata itu memiliki risiko yang membawa dampak buruk, tidak hanya bagi individu, bagi kita yang mengalami risiko, tapi juga bagi orang terdekat dan keluarga kita. Yang pertama adalah berkendara. Berkendara tentu sering kita lakukan, naik motor, naik mobil, untuk pergi ke tempat kerja, sekolah, maupun belanja dan aktivitas lainnya. Nah, berdasarkan catatan Korlantas Polri, itu ternyata setiap 1 jam ada korban meninggal dunia di jalan raya akibat kecelakaan. Apa sih penyebab kecelakaan itu? Kenapa berkendara menyebabkan risiko kecelakaan? Itu salah satunya adalah karena kita atau orang lain tidak waspada saat berkendara. Mungkin kita tidak mematuhi rambu lalu lintas, mungkin kita melanggar batas kecepatan, dan lain sebagainya. Bisa juga karena hal-hal teknis, misal remblong, dan lain sebagainya. Nah, kecelakaan itu membawa dampak individu dan dampak bagi keluarga dan orang di sekitar kita. Bagi kita, mungkin kecelakaan menyebabkan kita tidak dapat beraktivitas, yang berarti kehilangan pendapatan karena kita nggak mampu untuk bekerja. Bahkan, kalau kecelakaannya serius, kita juga bisa mengalami kematian.
Bagi orang terdekat, mereka membutuhkan waktu untuk merawat kita sebagai korban dan membutuhkan biaya pengobatan juga. Bayangkan saat kita tidak mampu bekerja dan kehilangan pendapatan, kita masih harus membayar biaya pengobatan akibat risiko kecelakaan saat berkendara. Aktivitas selanjutnya adalah bekerja. Contoh pekerjaan yang tinggi tingkat risikonya adalah pekerja konstruksi, pemadam kebakaran, pilot, dan lain sebagainya. Seperti yang teman-teman tahu, kecelakaan bekerja menimbulkan potensi atau peluang kecelakaan kerja. Penyebabnya adalah kondisi kerja dan lingkungan kerja. Semisal pekerja konstruksi bekerja di ketinggian, tentu kondisi kerja tersebut menimbulkan risiko, mungkin jatuh, mungkin tertimpa material, dan lain sebagainya. Serta ada kemungkinan juga pekerja yang tidak berhati-hati. Nah, kecelakaan kerja akibat bekerja itu membawa dampak negatif bagi individu dan orang terdekat. Bagi individu, tentu saja individu tersebut sakit dan akhirnya tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaan atau bahkan kematian. Dan bagi orang terdekat, saat seseorang mengalami kecelakaan, tentu membutuhkan biaya pengobatan dan kehilangan sumber pendapatannya. Selanjutnya, teman-teman, ada juga aktivitas yang biasa kita lakukan setiap hari, makan dan minum. Nah, tapi makan dan minum ini juga memiliki resiko. Semisal, makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak higienis atau nggak cocok sama tubuh kita, itu bisa menimbulkan sakit. Atau mungkin tersedak karena kita terburu-buru, itu juga bisa menimbulkan kematian. Nah, dampak bagi orang terdekat kita tentu membutuhkan waktu untuk perawatan saat kita sakit, bahkan membutuhkan biaya pengobatan yang tak sedikit. Nah, teman-teman, selain aktivitas tadi, tentu masih banyak aktivitas lain yang memiliki resiko. Nah, resiko kan memiliki dampak buruk nih bagi kita maupun bagi keluarga dan orang terdekat kita. Bagaimana cara kita meminimalkan dampak dari risiko tadi? Mungkin salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan berhati-hati, dengan menaati SOP ya, saat melakukan kegiatan. Tapi ada cara lain, yaitu adalah dengan mengikuti asuransi. Apa itu asuransi? Asuransi adalah produk yang bisa membantu manusia dalam hal proteksi keuangan dari kemungkinan yang ada. Intinya, saat risiko yang diasuransikan terjadi, itu perusahaan asuransi akan memberi kita uang pertanggungan, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi akan masalah finansial saat sebuah risiko itu terjadi, teman-teman. Nah, apakah semua risiko dapat diasuransikan? Tidak. Risiko dapat dibedakan jadi risiko spekulatif dan risiko murni. Risiko spekulatif itu risiko yang ada dua kemungkinan hasil, yaitu menguntungkan dan merugikan. Contoh, investasi. Investasi bisa untung, bisa rugi. Apakah investasi bisa diasuransikan saat rugi? Tentu tidak. Begitu pula dengan usaha atau bisnis, bisa untung, bisa rugi. Nah, risiko yang kedua adalah risiko murni yang hanya memungkinkan terjadi kerugian, misal kematian, kerusakan akibat kebakaran, dan lain sebagainya. Nah, risiko yang seperti ini teman-teman yang bisa diasuransikan. Lebih jauh lagi tentang risiko murni, risiko murni yang dihadapi oleh individu dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu risiko pribadi, risiko harta, dan risiko tanggung gugat. Risiko pribadi adalah risiko yang dampaknya itu hanya bagi individu itu sendiri, semisal sakit, semisal cacat, kematian, dan lain sebagainya. Risiko harta adalah risiko yang menyebabkan kerugian harta benda, kerugian aset, kehilangan properti. Seperti contohnya, kalau ada banjir seperti tadi, kita kerusakan mobil, atau kebakaran, kita kerusakan properti rumah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah risiko tanggung gugat, yaitu kemungkinan untuk bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kerusakan terhadap orang atau barang milik orang lain. Jadi, ya ini menanggung risiko akibat seseorang menggugat kita, seperti itu. Nah, dari risiko tadi, itu kan ada yang bisa diasuransikan, yaitu risiko murni. Lalu, bagaimana asuransi bisa membuat kita lebih aman? Jawabannya adalah karena asuransi itu memiliki fungsi utama untuk memindahkan risiko dari tertanggung, yaitu kita, kepada perusahaan asuransi.
sehingga risiko finansial dapat diminimalkan. Jadi saat teman-teman sakit, teman-teman tidak perlu lagi nih bingung cari uang buat biaya pengobatan, karena risiko saat kita sakit sudah dipindahkan ke perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransilah yang akan membayar biaya pengobatan kita. Begitu pula saat kita mengalami kematian, ahli waris kita akan mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut. Dengan demikian, asuransi dapat melindungi kita di masa depan. Asuransi itu memberi kita yang pertama perlindungan risiko. Tentu saat kita terjadi kecelakaan, saat terjadi risiko pada diri kita, maka asuransi akan memberikan proteksi finansial berupa uang, pertanggungan. Yang kedua adalah memberikan ketenangan pikiran. Karena risiko kita sudah terlindungi, maka otomatis kita dapat beraktivitas dengan lebih tenang. Kita dapat fokus pada aktivitas lain dan pada risiko-risiko lain mungkin yang tidak dapat diasuransikan. Yang ketiga adalah perencanaan warisan, seperti yang saya bilang sebelumnya, asuransi jiwa itu saat kita meninggal, maka ahli waris kita akan mendapatkan uang pertanggungan. Nah, itu juga bisa berfungsi sebagai warisan, seperti itu. Nah, sesuai kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Mungkin akan terasa repot ya, terasa berat di awal. Kita harus berpergian menggunakan payung, bawa payung berat-berat. Hal yang sama pun akan kita rasakan saat kita membeli asuransi. Di awal kita mungkin harus membayar premi bulanan. Bagi teman-teman yang berusia belasan, 20 tahun, saat pertama kali bekerja, mungkin premi ini masih terasa berat. Karena teman-teman umumnya gajinya masih belum besar, akan tapi pengeluarannya besar buat nyicil rumah, nyicil kendaraan, dan lain sebagainya. Tapi percayalah, saat kita tua nanti, setelah beberapa tahun, dengan membeli asuransi, kita telah membeli perlindungan atas diri sendiri dan keluarga dari risiko finansial. Siapa coba yang tahu? Kalau semisal kita sudah berkeluarga, tiba-tiba sumber pendapatan kita meninggal dunia atau kecelakaan. Kan tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, ada baiknya kita sedia payung sebelum hujan. Dalam hal ini, kita harus sedia asuransi sebelum suatu risiko terjadi. Mari kita renungkan. Tidak ada yang tahu kapan kita meninggal dunia. Mungkin bagi yang belum berkeluarga atau belum jadi tulang punggung, pendapatan, kematian hanya akan memberi dampak emosional bagi orang yang ditinggalkan. Tapi di masa depan, saat kita sudah menjadi tulang punggung pendapatan keluarga, kematian akan memberikan dampak yang lebih besar. Siapa coba yang akan menjadi sumber pendapatan keluarga? Bagaimana sekolah anak-anak? Bukankah semakin buruk jika mereka berhutang hanya untuk sekedar menyambung hidup? Mari renungkan, teman-teman. Bagi kita yang masih mahasiswa saat ini, mungkin kita harus sudah merencanakan nih ke depannya. Karena kan kita suatu hari nanti tentu akan bekerja dan menjadi sumber pendapatan bagi keluarga masing-masing. Oleh karena itu, mari kita lindungi dan keluarga kita dengan asuransi, teman-teman. Karena asuransi mampu memberikan perlindungan bagi kita dan bagi keluarga di masa depan. Pertanyaannya, apa aja jenis asuransi dan mana yang harus dipilih? Tentu jenis asuransi itu sangat banyak. Ada asuransi umum, ada asuransi jiwa, reasuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi. Tapi teman-teman jangan bingung karena asuransi yang biasa dibeli oleh masyarakat untuk melindungi diri dan keluarga, yang pertama adalah jenis asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini memberikan uang pertanggungan atau manfaat saat seseorang itu meninggal dunia. Jenisnya ada tiga yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama ada asuransi jiwa seumur hidup atau whole life. Asuransi jiwa ini memberi proteksi selama jangka waktu tertentu, semisal selama 10 tahun dengan biaya premi yang lebih murah atau lebih sedikit. Sehingga saat teman-teman meninggal dunia dalam jangka waktu 10 tahun tadi, perusahaan asuransi akan memberikan uang pertanggungan pada keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan. Yang kedua adalah asuransi jiwa dwi guna atau endowment. Asuransi ini memberi proteksi permanen atau seumur hidup dengan biaya premi yang lebih mahal tentu saja. Jadi kapanpun Anda meninggal dunia,
asuransi akan memberikan uang pertanggungannya. Dan yang terakhir adalah asuransi berjangka atau term life. Asuransi ini memberi proteksi selama jangka waktu tertentu, misal 10 tahun, dan memberikan seluruh uang pertanggungan saat pemegang polis ini belum meninggal dunia setelah jangka waktu itu. Jadi misal jangka waktunya 10 tahun, tapi 10 tahun Anda belum mati, maka asuransi akan memberikan seluruh uang pertanggungan di akhir tahun ke-10 tersebut. Jadi kurang lebih ini sama kayak investasi lah ya, kayak nabung gitu. Nah, kalau asuransi jiwa kan memberikan uang pertanggungan saat terjadi meninggal dunia. Sedangkan asuransi umum ini memberikan perlindungan apabila terjadi kerugian, misalnya kehilangan atau kerusakan properti. Begitu juga akibat kewajiban hukum. Secara umum, asuransi ini melindungi individu atau usaha dari kerugian akibat risiko yang terjadi pada properti atau aset mereka. Contohnya adalah asuransi kebakaran yang melindungi rumah, asuransi kendaraan bermotor yang melindungi mobil dan motor kita, asuransi pengangkutan mungkin saat kita menjalankan usaha yang berkaitan dengan pengangkutan, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, dari banyaknya pilihan asuransi tadi, apa yang harus kita lakukan untuk memilih? Yang pertama ada tips, yaitu pilihlah produk asuransi sesuai kondisi dan kebutuhan Anda. Anda yang paling tahu bagaimana kondisi dan kebutuhan Anda. Semisal, yang pertama, apakah pekerjaan Anda? Kita harus mengidentifikasi risiko apa yang ada dalam hidup kita. Misal, pekerjaan saya berbahaya, maka saya akan membeli asuransi jiwa. Yang kedua, perhitungkan pula keluarga dan orang di sekitar Anda. Mungkin terutama bagi kita yang sudah menikah dan punya keluarga, tentu asuransi jiwa menjadi pertimbangan. Dan yang ketiga, rencanakan pengeluaran kita setelah membeli asuransi. Tentu setelah membeli asuransi, kita harus membayar sejumlah premi. Dan oleh karena itu, kita harus menyesuaikan pengeluaran kita setelah adanya premi tersebut. Seperti itu. Nah, jadi produk asuransi yang dibeli itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita. Apa pekerjaan kita, bagaimana keluarga kita, dan sebagainya. Mungkin juga dalam memilih produk ini ada yang ingin produk yang syariah seperti itu. Nah, asuransi itu juga ada yang namanya asuransi syariah yang dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan syariah sehingga teman-teman tidak perlu khawatir karena asuransi syariah juga memiliki manfaat yang sama seperti asuransi konvensional. Tips yang kedua adalah bacalah syarat dan ketentuan polis asuransi serta berkonsultasi dengan perusahaan asuransi untuk memilih perlindungan yang tepat. Mungkin kita kan sering dengar berita bahwa ada orang yang gagal ngeklaim karena resikonya nggak ditanggung. Nah, oleh karena itu, perhatikan kondisi atau kejadian yang tidak ditanggung oleh asuransi. Misal, apakah kematian akibat misal kondisi normal ya, nggak ada sakit, nggak ada kecelakaan, mati tiba-tiba, itu tetap ditanggung asuransi. Yang kedua, pilih perusahaan asuransi yang terpercaya. Pastikan kondisi keuangan dan reputasi perusahaan asuransi itu bagus. Dan yang ketiga, pelajari ketentuan klaim. Apa aja dokumennya, berapa lama dekat waktunya, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita atau keluarga kita tidak bisa mengajukan klaim saat risiko itu terjadi dan seharusnya kita mendapatkan manfaat dari asuransi. Terakhir, dengan memiliki asuransi, diharapkan masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dapat memiliki kestabilan finansial yang lebih baik di masa depan. Dan dengan demikian, kita turut memajukan bangsa dan negara kita, Indonesia. Sebelum saya mengakhiri sesi pada siang hari ini, sedikit review untuk materi hari ini. Jadi, kehidupan kita tidak bisa lepas dari yang namanya risiko. Setiap aktivitas kita, bahkan makan dan minum, memiliki risiko. Dan risiko ini membawa dampak negatif tidak hanya bagi kita, tapi bagi orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, dan lain sebagainya. Salah satu cara bagi kita untuk melindungi diri dan keluarga adalah dengan asuransi, karena asuransi akan memberikan proteksi finansial apabila kita mengalami risiko, sehingga kita tenang, kita dapat melanjutkan hidup
tanpa memikirkan dampak dari risiko secara berlebihan. Harapannya, setelah materi hari ini, teman-teman memiliki wawasan baru akan pentingnya asuransi untuk mempersiapkan masa depan teman-teman sekalian. Saya juga berdoa buat teman-teman, semoga diberi kelancaran dalam aktivitasnya setelah ini, dan kita dapat terhindar dari segala risiko yang membawa dampak buruk. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.